Saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik saudara bagi Allah kita saudara. Haleluya, menyala-nyala, haleluya. Shalom saudara, pagi hari ini kita berada di rumah, kita beribadah online saudara. Kalau minggu yang lalu kita berada tatap muka saudara offline, namun karena kita melihat peningkatan COVID-19 semakin meningkat saudara, sehingga gereja mengambil peran untuk kita semua tetap beribadah, tapi beribadahnya di rumah saudara. Mari persiapkan hati saudara bersama suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua tercinta saudara. Walaupun saudara di rumah tidak membuat saudara jadi tidak semangat, saudara tetap semangat, katakan amin saudara. Haleluya. Mari saya minta kerjasama saudara yang live Zoom bahkan juga live di Facebook untuk suaranya di mute saudara. Selama ibadah berlangsung, selama pujian penyembahan bahkan firman Tuhan akan disiarkan saudara. Pastikan Zoom saudara di mute untuk suara audionya. Namun untuk kamera tetap di-on-kan saudara agar kita bisa saling melihat saudara. Haleluya. Saudara yang siap beri yang terbaik, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai saudara, sorak-sorai. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau sediakan Tuhan Yesus waktu yang baik untuk kami bersekutu, untuk kami Tuhan membangun mesbah kami, pujian penyembahan kami. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Tuhan, terpujilah bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ini kami Tuhan. Mari sembah Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja untuk hati yang terbuka, keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan, yang berada di rumah-rumah. Sungguh-sungguh kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa mengalir. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari lebih lagi saudara, mari nyatakan ku kagum. Hormat akan Engkau. Kami datang Tuhan, hormat. Bersekutu akan Engkau. Bersukacita. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya, mari nyatakan. Kau sungguh indah tiada. Yes. Ini kami Tuhan. Sungguh menakjubkan. Mari umat yang percaya berserulah. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih
hikmat Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari nyatakan saudara, mulia dan berkuasa. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ku kagum, hormat akan kami kagum, hormat akan Engkau ya Tuhan, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, ya Tuhan, bagimu Tuhan, hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Marilah singer dan jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari nyatakan dari awal saudara. Kau sungguh indah tiada taranya. Yesus, sungguh. Mari datanglah saudara. Ini kesungguhan hati kami Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan mari datanglah saudara, sambil angkat kedua tanganmu ya. Ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau ya Bapa. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus, haleluya. Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan berkuasa, berdaulat, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Sungguh besar, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara, haleluya. Yes Lord, terima kasih. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Sambil angkat kedua tanganmu saudara. Kagum, hormat akan Engkau. Kami bersatu hati Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saling memberkati saudara. Katakan ku kagum, ku kagum. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu atas suami, atas istri, atas anak-anak, atas orang tua. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik. Dipuji, ku kagum akan
jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari beri yang terbaik. Haleluya. Saudara katakan, ku kagum, hormat, Yesus, kami berseru, haleluya, ya Bapa, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Angkat kedua tanganmu saudara. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Suami, istri, anak-anak, orang tua, angkat kedua tanganmu. Engkau yang berada di rumah, dimanapun engkau berada. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Layaklah segala bangsa, ya Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Tuhan, katakan layaklah, layaklah. Sambil angkat kedua tanganmu saudara. Sujud kepada. Ada kemenangan, ada perlindungan Tuhan, katakan amin. Kau haleluya, ya yang kudus, layak disembah. Mari bersuka, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, sebab Kau layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita saudara. Sorakan haleluya.
Dan kami bersukacita Tuhan menyala-nyalakan pujian kami. Kami percaya bersama Yesus tiada yang mustahil. Kami akan cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan disediakan Tuhan, akan ditambahkan Tuhan. Kami umat percaya yang siap bersorak-sorai di rumah, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik saudara. Haleluya. Saya melihat saudara masih ada yang pada duduk. Saya minta saudara yang bersukacita boleh bangkit berdiri saudara. Mari suami, istri, anak-anak, orang tua boleh bangkit berdiri dari bangkumu. Mari kita akan memuji Tuhan bersama Yesus. Katakan tiada yang mustahil. Yang siap berikan teriak semakan sorakan haleluya. Hey. Engkau yang menyala-nyala, yang bersorak-sorai. Mana tepuk tangannya saudara? Mari katakan firman. Firman terangi jalan. Katakan perisai. Perisai iman di setiap waktu. Katakan lindungiku dari. Boleh angkat kedua tanganmu saudara. Tak pernah ragu. Yes. Karena dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sorak-sorai hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Boleh tengok kanan kiri saudara. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Boleh tepuk tangan saudara. Haleluya. Jadi berkat saudara bagi suami, istri, anak-anak. Haleluya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas. Katakan dengan imanmu ya. Selalu berikanku kekuatan. Penuh sukacita, ayo hadapi segala. Boleh tangan-tangannya saudara. Tak pernah ku ragu. Karena dia bersama Yesus saudara. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sorak-sorai hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Yang berada di rumah-rumah, berikan sorak-sorai saudara. Haleluya. Katakan dalam namanya ya. Dalam namanya amin. Ada pengharapan. Dalam nama, dalam kuasanya kemenangan. Katakan hanya. Boleh tepuk tangan saudara. Yes. Mana tepuk tangan saudara? Yes. Jadilah berkat saudara. Mari muliakan Tuhan saudara. Katakan amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku. Mari lebih lagi. Hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai saudara. Penuh sukacita, penuh sorak-sorai.
Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang menyala-nyala di rumah saudara, yang bersatu berkumpul dengan keluarga tercinta bersama suami, istri, anak-anak dan orang tua. Mari sama-sama saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita membacakan arti Pentakosta ketiga. Mari jemaat Tuhan yang menyala-nyala yang sungguh-sungguh berikan tepuk tangan yang terbaik saudara. Haleluya. Mari kita membacakan 1, 2, 3, iya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan yang terbaik saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang bersuka cita di rumah Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk mendengarkan pengumuman sepekan saudara. Haleluya. Berikut ini saudara, sama-sama yang live Zoom, live Facebook, ada laporan anggaran gedung GBDTC saudara. Di mana kekurangan angsuran Juni 2021 sebesar Rp2.116.901 dengan pinjaman angsuran Juni 2020 sebesar Rp4.250.000. Berikut ini adalah setoran persembahan periode 16 sampai 26 Juni 2021 saudara. Ada janji iman, ada komitmen, ada persembahan dari kotak persembahan, CPSMS, Nurul Aini, Kapuput, dan Agung T. Lanjut. Berikutnya juga ada laporan perpuluhan Minggu tanggal 20 Juni 2021. Ada 3 orang saudara, ada Gustavo dan Hana, Ridon dan Nonem, beserta dengan rupiahnya. Berikutnya juga saudara, jemaat Tuhan, kita ada Kids Church GBDTC setiap minggu pada pukul 9:30 pagi on Zoom. Ada ID Zoom-nya dan ada password-nya. Keterangan lebih lanjut dapat bisa menghubungi kontak person dengan nomor 0812 5512 1312. Semua kegiatan yang ada di GBDTC yang semula dilakukan secara tatap muka mulai Minggu tanggal 27 Juni 2021 kembali dilakukan secara online. Ibadah umum, ibadah DRP, ibadah tengah minggu, ibadah kul, sekretariat, dan pertemuan lainnya. Untuk kontak person bisa menghubungi admin atau sekretariat dengan nomor 0896 5343 0614. Untuk doa bisa menghubungi Bapak Arisman dengan nomor telepon 0812 9967 0119, dan untuk keterangan kegiatan kul dapat menghubungi Bapak Paulus dengan nomor telepon 0811 10 99 989. Lanjut. Demikian pengumuman GBDTC saudara, kita akan menabur yang terbaik. Saya undang yang bertugas. Pak, silakan maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kami jelaskan dulu. Jadi hari ini hari Minggu keempat, ada gerakan 20.000 khususnya untuk pembangunan GBDTC. Jadi mohon dipersiapkan untuk persembahannya. Ada 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum, kemudian yang kedua adalah persembahan pembangunan. Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan yang kami miliki Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami yakin Tuhan kami menabur di tanah yang subur Tuhan. Dan kami yakin Tuhan apa yang kami tabur Tuhan nantinya akan menghasilkan buah-buah
yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan yang berada di rumah bisa menabur melalui scan barcode yang ada di layar Zoom saudara. Mari menabur dengan penuh sukacita saudara. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Katakan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari persiapkan diri saudara untuk kebenaran firman Tuhan. Mari nyatakan saudara. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, amin, selalu berada di dekat-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Katakan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Amin Tuhan, ku mengasihimu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari beri yang terbaik. Katakan saudara, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ya dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sambil angkat kedua tanganmu saudara, lebih dalam lagi ku rindu Kau ya Bapa, segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan ku mengasihimu, ku mengasihi. Mari curahkan sungguh-sungguh saudara, ku mengasihimu. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan.
Sejak ibadah pertama dan ibadah kedua ini Bapa, kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini Bapa. Amin, Tuhan Kami Yesus. percaya Bapa, hadirat Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika Kau hadir, Kau yang melawat setiap kami. Amin. Sekalipun ibadah kami secara online Bapa, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus Tuhan melawat setiap mereka semua. Dan kami akan melihat Tuhan, dan kami akan mendengar Bapa, lawatan Allah terjadi atas setiap mereka semua. Sehingga keluarga lepas keluarga dipulihkan. Sehingga keluarga-keluarga di tempat ini Bapak semakin kokoh dalam Tuhan. Dan kami percaya Amin. Bapak, mereka akan jadi berkat buat lingkungan sekitar Yes, Bapak. amin. Bahkan buat gereja Tuhan. Dan kami akan melihat Bapak, keluarga-keluarga Bapak terus Tuhan Kau pakai dengan dahsyat Tuhan. Bahkan anak cucu mereka akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Mereka semua akan jadi kepala dan bukan jadi ekor Bapak. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu Bapak. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami semua. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah semua berasal daripada Tuhan. Berkati semuanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Bersama Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Tanpa Tuhan Yesus kita ini bukan siapa-siapa. Kita ada sampai hari semua karena Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Kita percaya Mazmur 91 terus digenapi buat setiap orang yang melekat kepada Tuhan. Jadi kita harus melekat sama Tuhan hari-hari ini. Amin. Tetap prokes, melekat sama Tuhan. Dan kita percaya perlindungan Tuhan nyata buat setiap kita semua. Haleluya. Nah, kita hari ini berada di minggu keempat di bulan Juni. Dan seperti sudah kita ketahui bahwa BPH GBI mencanangkan bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika setiap keluarga menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang diberkati, dan kita percaya gereja pun semakin diberkati yang percaya kata amin. Sebab hari-hari ini kalau kita melihat kondisi dan keadaan, apalagi di situasi di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita baca di surat kabar, bahkan mungkin di Google dan sebagainya, angka perceraian hari-hari meningkat tajam. Tetapi kita percaya bahwa setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan, justru perkawinan kita, rumah tangga kita harus jadi berkat buat lingkungan sekitar yang percaya, katakan amin. Nah, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah membangun pernikahan yang kokoh. Kita percaya setiap kita semua sudah yang menikah sudah dipersatukan oleh Tuhan. Artinya apa? Setiap kita semua terus kita mau membina rumah tangga kita, membina keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul menjadi berkat, menjadi keluarga yang harmonis. Haleluya. Kalau kita lihat dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat keempat bisa ditampilkan di PowerPoint. Kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat keempat, atau kita bacakan bersama-sama. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Haleluya. Membangun rumah tangga dan membangun tangga rumah atau rumah itu sangat berbeda. Kalau kita membangun rumah, asalkan kita ada lokasi atau ada tanah, kita punya dananya atau uangnya, kita bisa udah ada desainnya atau gambarnya, bahkan sudah ada barang-barangnya ataupun materialnya, sudah ada tukangnya, ada IMB-nya, paling sekitar ukuran 2 atau 3 bulan rumah itu pasti selesai atau jadi. Yang mengerti kata amin. Nah, membangun rumah tangga itu bukan cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi selamanya sampai maut memisahkan. Haleluya. Jadi dikatakan dari ayat ini pengertian adalah rumah di sini memiliki makna yang lebih dalam. Artinya suatu kehidupan keluarga dalam pernikahan yang kokoh dan indah di mana anggota keluarga itu dapat saling memberkati dan menjadi berkat, bahkan juga bagi banyak kalangan yang setuju, katakan amin. Banyak orang punya berbagai macam alasan, dan ini adalah alasan umum, ya nggak salah juga. Ketika ditanya kenapa kamu mau menikah, dikatakan karena saya sudah lulus sekolah.
Ini saya di sini konteksnya bukannya lulus sekolah SD, minimal sudah lulus SMA lah. Memang ada sih di beberapa daerah, beberapa kampung, usia 15 saja sudah menikah mereka. Tetapi kita di sini sesuai dengan anjuran pemerintah, ya minimal kita ya sesuai dengan undang-undang pernikahan lah. Sesuai dengan umur yang sudah ditetapkan, yaitu kurang lebih sekitar laki-laki itu 21 tahun. Yang mengerti kata amin. Kalau yang wanita itu sekitar 18 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi alasan mereka karena saya sudah lulus sekolah. Bahkan alasan berikutnya, karena saya ini sudah bekerja dan punya penghasilan. Memang yang menikah itu bukan cuma modal cinta, tetapi kita juga harus punya yang namanya penghasilan. Kalau cuma modal cinta mau dikasih makan apa? Makanya perlu sekali yang namanya berumah tangga itu harus sudah punya penghasilan. Apalagi khususnya buat laki-laki yang mengerti kata amin. Karena laki-laki lah kepala keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah buat istri dan anak-anaknya. Haleluya. Alasan berikutnya karena desakan orang tua. Sebetulnya mungkin dia belum siap menikah, tapi karena didesak terus oleh orang tua, kapan kamu menikah? Papa atau mama kepingin melihat cucu atau punya cucu dan lain sebagainya. Jadi alasan-alasan seperti itulah seringkali akhirnya membuat keluarga ini cepat-cepat menikah. Atau orang itu cepat menikah. Bahkan juga dikatakan alasan berikutnya karena mungkin tidak tahan kesepian. Atau mungkin karena sudah lanjut usia, sudah kepala 3 mendekati kepala 4 belum juga menikah. Apalagi khususnya wanita biasanya kalau sudah umur 30 dalam tanda petik itu sudah warning harus cepat-cepat menikah. Nah, jadi memang alasan ini merupakan alasan-alasan umum, enggak salah juga sih. Tetapi sekali lagi, kalau cuma berdasarkan alasan ini, maka saya mau katakan, berapa banyak orang yang menggunakan alasannya di luar sana, rumah tangganya tuh tidak kokoh. Masih banyak angka perceraian. Bahkan kalau kita perhatikan hari-hari ini, dan kita perlu pelajari, kita lihat PowerPoint-nya, bangunan atau rumah yang kokoh dapat berdiri dan bertahan dengan baik apabila memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Kalau kita membangun rumah, dasar atau pondasinya tidak kokoh, biasanya kalau membangun rumah itu, pondasinya itu harus cukup dalam, ya kurang lebih sekitar 1 meter lah. Tapi kalau cuma pondasinya asal-asalan, saya percaya ketika ada banjir, ketika ada mungkin angin puting beliung, maka rumah itu pasti gampang roboh atau gampang hancur. Berbeda sekalipun dia sudah ada materialnya yang baik, tapi kalau pondasinya nggak kokoh tadi pasti akan hancur. Tapi kalau dia pondasinya kokoh, ditambah lagi bahan-bahan yang berkualitas, dan saya percaya rumah itu akan berdiri kokoh. Yang mengerti amin. Demikian juga keluarga ataupun pernikahan. Pernikahan itu akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat kalau kita membangunnya dengan dasar yang kokoh, dengan dasar-dasar yang tepat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun yang namanya pernikahan itu pasti ada gelombang, ada yang mungkin namanya perbedaan pendapat. Tapi kalau kita membangunnya dengan dasar yang kokoh, dan saya percaya setiap badai, setiap persoalan, setiap perbedaan pendapat pasti dapat kita lewati dengan kemenangan. Haleluya. Jadi sekali lagi, berapa banyak orang membangun pernikahan atau keluarga, dasarnya itu nggak kokoh. Cuma karena mungkin modal, punya uang tadi, sudah punya penghasilan, ya karena tuntutan hidup, karena tekanan dari orang tua ataupun orang tua menyuruh untuk cepat menikah, padahal dia belum siap. Tetapi mari, makanya di gereja kita ada yang namanya BPN, Bimbingan Pranikah. Ya ini ketuanya adalah Bapak Gembala Saudara, itu Pak Linton. Shalom Pak Linton. Jadi hari-hari ini kita mau keluarga kita ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang menjadi berkat buat banyak orang yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Sebab dikatakan dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayat ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan.
Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi pernikahan ini bukan main-main. Pernikahan ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya saya percaya kalau kita membangun rumah tangga dengan dasar yang benar, dengan dasar yang kokoh, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti tidak akan pernah keluar kata-kata perceraian dari setiap mulut yang sudah menikah. Amin. Dan kita percaya bersama dengan Yesus pasti ada jalan keluar. Haleluya. Nah, karena itu kita harus membangun pernikahan yang kokoh dan keluarga yang kokoh. Itu dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, kita harus membangun rumah tangga kita, pernikahan kita itu dengan hikmat daripada Tuhan. Hikmat adalah permulaan takut akan Tuhan. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika rumah tangga, keluarga memiliki hidup takut akan Tuhan, dan saya percaya inilah yang menjadi dasar buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang harmonis, yang mengerti kata amin. Jadi di sini adalah yang paling dasar, yang paling utama, kita harus menikah dengan orang yang seiman. Tetapi nggak cukup. Karena apa? Banyak orang, ya kan saya seiman, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya ada yang cerai juga. Makanya nggak cukup dengan modal cuma seiman. Tetapi dikatakan berikutnya lah, suami istri harus sama-sama mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, melakukan setiap kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau keluarga, suami istri sama-sama mengasihi Tuhan, anak-anak mengasihi Tuhan, dan saya percaya surga kecil pasti ada dalam setiap rumah tangga kita. Yang mengerti kata amin. Tapi kalau cuma sudah dasarnya cuma ya modal seiman aja, mungkin suaminya kurang sungguh-sungguh, atau istrinya kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, makanya nggak heran kayak model kayak begini. Dia mungkin masih punya will atau pil pria idaman lain yang mengerti kata amin. Tapi saya percaya di GBDTS tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Semuanya menjadi berkat. Haleluya. Dan saya percaya hari-hari ini yang namanya pernikahan itu sekali lagi bukan cuma setahun 2 tahun. Bahkan mungkin sudah ada yang 20 tahun di tempat ini, bahkan mungkin sudah ada yang 30 tahun, bahkan mungkin sudah ada yang 40 tahun usia pernikahannya. Dan saya percaya yang sudah mencapai 40 tahun, 45 tahun itu luar biasa. Pernikahan kami ini baru 18 tahun. Masih seumur jagung, itu pun nanti tanggal 27 Desember tahun 2021. Usia pernikahan kami itu baru 18 tahun. Jadi saya percaya kita mau sampai maut memisahkan kita. Yang setuju kata amin. Nah, berikut dikatakan, dalam pernikahan itu harus ada komitmen janji nikah. Kita bisa lihat, banyak orang waktu mengucapkan janji nikah, keluarga ada yang menangis, kedua keluarga bahkan melihat anaknya mengucapkan janji nikah tuh sambil menangis. Dan saya mau katakan, jadi kita ini sebagai suami istri membangun rumah tangga, kalau bisa yang namanya janji nikah itu bukan cuma waktu kita mau diberkati atau diberkati mengucapkan janji nikah. Artinya apa? Mungkin setiap minggu kita bisa deklarasikan bersama dengan pasangan kita. Ucapkan janji nikah. Saya punya catatan tentang janji nikah. Contohnya seperti ini. Ini contoh saja ya. Jadi kita bisa deklarasikan. Nanti juga saya dengan Ibu Angel bisa deklarasikan setiap minggu. Dan kita selalu mengucapkan janji nikah biar kita selalu ingat bahwa kita ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi saksi pernikahan kita. Yang mengerti amin. Salah satu contoh yang harus kita ucapkan dalam janji nikah, contoh di sini adalah untuk istri di sini. Contoh, saya Angel berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Okan, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Jadi saya berpikir yang
namanya janji nikah ini perlu kita deklarasikan setiap minggu. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Karena pernikahan kita tuh Tuhan itu saksinya. Tuhan tuh yang memberkati. Tadi dikatakan dalam Maliaki pasal 2 ayat 16 bahwa Tuhan tuh sangat membenci perceraian. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Yang namanya membangun rumah tangga pasti ada yang namanya perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi waktu kita membangunnya dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan saya percaya segala sesuatunya dapat terselesaikan. Ada jalan keluarnya yang percaya kata amin. Nah, dikatakan berikutnya, di dalam membangun rumah tangga dengan takut akan Tuhan, yaitu kita pun harus nantiasa setiap hari membangun yang namanya mesbah keluarga, mesbah doa keluarga. Saya percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikatakan mencintai Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Kalau kita sama-sama membangun mesbah doa, mesbah keluarga, waktu kita semakin mengasihi Tuhan, dan saya percaya hidup kita tuh nggak akan aneh-aneh. Hari-hari ini, iblis akan selalu berusaha memporak-porandakan, yaitu keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Baik dalam pernikahan, baik anak-anak. Tetapi saya percaya, kalau keluarga kita mencintai Tuhan dan ada fellowship, ada mesbah keluarga, maka saya percaya akan ada kaper perlindungan Tuhan. Bahkan di hati ini pun selalu ada damai sejahtera. Ada satu iman yang terus Tuhan bangkitkan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya, amin. Kita percaya, waktu kita membangun mesbah keluarga, yang namanya mujizat pasti selalu terjadi. Amin. Dan Tuhan berjanji, kita semua tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Sekalipun situasi pandemi, dan saya terlalu yakin, pertolongan Tuhan nyata kepada setiap orang yang melekat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu pasti buka jalan buat setiap pergumulan dan masalah kita. Haleluya. Nah, dikatakan juga dalam Mazmur pasal 127, dikatakan sana, Mazmur 127, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 127 ayat pertama, nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seperti tadi sudah saya katakan, orang punya berbagai macam alasan untuk menikah. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perkawinan, dalam membangun atau membina rumah tangga, maka pada akhirnya kita percaya dan kita bisa yakini rumah tangga itu tidak akan kokoh. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan setiap hari, ada Tuhan dalam rumah tangga kita, dan saya percaya rumah tangga kita semakin hari semakin diberkati. Cinta itu kepada pasangan kita semakin hari semakin luar biasa. Yang percaya kata amin. Hari-hari ini dalam pernikahan kami ini seperti orang pacaran aja gitu. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau nggak ada kamu kayaknya nggak enak. Kamu pergi rapat aja saya kayaknya di rumah udah nggak betah. Karena apa? Karena tuh saya terlalu mencintai dia. Sangat sayang kepada istri saya. Jadi kalau kita selalu intim sama Tuhan, gambaran orang yang intim sama Tuhan, dia pasti mengasihi pasangannya. Amin. Orang mengaku mencintai Tuhan tapi nggak menyukai atau tidak mencintai pasangan, saya mau katakan bohong, dia mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi pasangannya. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Nah, dikatakan juga di dalam pernikahan ini, takut akan Tuhan itu kita harus selalu penuh dengan ucapan syukur. Banyak mengucap syukur. Haleluya. Saya percaya kalau hidup kita penuh dengan ucapan syukur, apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, apa yang kita terima. Dan saya percaya kita ini dalam berumah tangga ini bukan untuk kita menjadi bersaing dengan keluarga-keluarga yang lain, tetapi bagaimana hidup kita penuh dengan rasa ucapan syukur. Haleluya. Termasuk kita membesarkan anak sebagai tanggung jawab orang tua. Anak pintar itu bukan cuma dilahirkan, tapi bagaimana anak-anak itu harus kita didik. Kita ajarkan etika dan sopan santun. Haleluya. Ketika anak-anak kita memiliki etika dan sopan santun, bahkan pendidikan, maka saya percaya orang tua pasti akan memiliki rasa kebanggaan.
Banyak orang ketika dia berumah tangga dan menikah, sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya kurang memperhatikan pendidikan anak. Bahkan kurang memperhatikan anak-anaknya. Makanya nggak heran berapa banyak anak-anak ketika melihat orang tuanya tidak memperhatikannya, anak-anak akhirnya menjadi liar, salah bergaul dan lain sebagainya. Ingat, kita harus bertanggung jawab setiap keturunan ilahi yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita semua yang mengerti, katakan amin. Jadi kita harus mengajarkan etika, sopan santun, bahkan budi pekerti, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita harus ajarkan kepada mereka. Salah satunya, istri saya selalu berpesan kepada anak saya, ketika anak saya ada kalanya suka menginap di rumah omnya atau di rumah tantenya, selalu diajarkan, jangan bikin repot orang kalau di rumah om atau rumah tante. Cuci piring, bantu bekerja di sana. Dan anak saya lakukan, karena kita didik dia seperti itu. Jangan jadi anak yang malas, harus disiplin. Dan kita ajarkan itu berulang-ulang. Bahkan pengajaran-pengajaran kita ajarkan berulang-ulang. Agar dia terus mengerti. Agar dia itu tidak salah langkah dan tidak salah jalan. Yang mengerti, kata amin. Dan saya percaya, waktu kita lakukan ini kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita pasti akan terus bertumbuh. Bahkan dia akan terus berjalan sesuai dengan arahan, sesuai dengan pemberian ataupun daripada orang tuanya. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah di tangan pahlawan, dan kita orang tua harus jadi busurnya. Dan kita harus mengarahkan mereka, baik pendidikannya, baik talenta. Kita harus arahkan sampai dia menemukan sasaran yang tepat, yang mengerti, kata amin. Yang kedua dikatakan, kita lihat PowerPoint-nya, bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang kokoh. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama harus dengan hikmat Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua, dengan kepandaian. Dikatakan usia pernikahan bukanlah satu jaminan untuk memiliki pernikahan yang kokoh. Berapa banyak mungkin setelah menikah, suami ataupun istri menjadi wanita karir ataupun pria yang sukses. Banyak orang atau suami ataupun istri sukses di luar. Di karir dia sukses. Di pekerjaan dia sukses. Di bisnis dia sukses. Tetapi di rumah tangga dia tidak sukses. Maka dari itu setiap kita semua keluarga lepas keluarga, kita harus pandai mengelola, mengatur rumah tangga kita yang mengerti, kata amin. Jangan kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Sibuk dengan bisnis kita. Sibuk dengan pekerjaan kita, tapi kita melalaikan tanggung jawab kita terhadap anak kita, terhadap keluarga kita. Tidak memperhatikan istri dan anak. Kurang perhatian. Maka dari itu mari, jangan itu cuma pandai di luar. Atau kita pandai berbisnis, pandai mungkin bekerja, tetapi kita melalaikan tanggung jawab kita. Untuk apa? Memperhatikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ataupun kepada suami kita yang mengerti, kata amin. Semuanya harus seimbang. Harus seimbang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi saya percaya. Bahkan ada berapa banyak orang tua dikatakanlah orang tua tropi. Pokoknya dia mau anaknya itu pandai. Juara 1, ranking 1. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan mungkin kebutuhannya, keinginannya. Cuma segera memberikan materi dan materi. Pokoknya mau apa untuk support sekolahnya, langsung disupport dan sebagainya. Tetapi anak itu bukan cuma sekedar support sekolah dan sebagainya. Butuh mungkin quality time bersama dengan orang tuanya. Makanya ada kalanya kami itu seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali suka ajak anak saya. Ketika dia selesai sekolah online, dia ngajak jalan, kita sempatkan waktu. Sekalipun mungkin baru pulang pelayanan, masih lelah, tetapi kami berdua akan selalu menyempatkan waktu untuk mengajak dia jalan, untuk makan bersama. Agar apa? Agar selalu ada kebersamaan, ada perhatian. Dan saya percaya waktu kita melakukan seperti ini dan kita percaya anak-anak kita tuh merasa nyaman berada di rumah dan dia pun pasti akan menyayangi orang tuanya yang mengerti, kata amin. Yang berikut ini dikatakan yang ketiga. Jadi keluarga yang kokoh,
rumah tangga kokoh, yang ketiga yang harus ada dalam rumah tangga adalah yaitu pengertian. Ketika suami istri saling mengerti, ketika orang tua dan anak saling mengerti, dan saya percaya rumah tangga kita ini seperti surga kecil yang ada di muka bumi ini. Yang percaya kata amin. Jadi tadi seperti saya saksikan di ibadah pertama, waktu saya menikah dengan Ibu Angel, saya tahu bahwa dia tuh salah satunya kekurangannya tidak bisa memasak. Dan dia mengakui, tetapi saya cukup mengerti dan sangat mengerti. Nggak masalah buat saya. Saya pun ibaratnya cuma dikasih telur ceplok pun tetap mengucap syukur. Tetapi dalam hal ini dia nggak cukup, aduh suami saya udah ngerti nih, saya nggak perlu banyak belajar. Tapi dia nggak berhenti di sana. Dia terus mengembangkan dirinya, mengembangkan talentanya. Dia banyak belajar dan luar biasa. 18 tahun usia pernikahan saya dan Ibu Angel, bahkan sejak usia pernikahan yang ke-7 kalau nggak salah, dia sudah pandai memasak. Kalau boleh dicoba, dia tuh masakannya, masak apapun enak, apalagi masak-masak yang namanya tumis-tumis, pokoknya nggak kalah dengan restoran bintang 5. Pokoknya saya katakan, good masakan kamu, luar biasa. Anak saya pun mengaku, bahkan jemaat pun mengaku, masakan ibu tuh enak. Saya nggak sangka ya ibu bisa masak, haleluya. Padahal dulunya nggak bisa masak, tapi saya sangat mengerti. Makanya ada istilah seperti ini, waktu kita pacaran, kita buka mata kita tuh lebar-lebar. Kira-kira siap nggak menikah dengan orang mungkin? Waduh, tipikalnya nih cewek cerewet, atau nih cowok kayaknya bawel banget. Kira-kira siap nggak? Makanya kita harus buka mata kita lebar-lebar waktu pacaran. Tapi setelah menikah, kita harus sipitkan mata kita sesipit-sipitnya. Jangan lagi melihat kekurangan pasangan kita. Yang mengerti, amin. Tapi kita harus punya pengertian, mau menerima dia apa adanya. Dan saya percaya waktu kita saling mengerti, saling pengertian, dan saya percaya rumah tangga kita akan semakin harmonis. Yang percaya kata amin. Bahkan seperti hari ini, anak saya Brenda tepat berusia 16 tahun, berulang tahun. Sejak 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu, dia selalu ngomong, nanti tanggal 27 kita makan ya Dad. Pas ulang tahun aku, iya kita pasti makan di luar sama-sama. Tapi ternyata dalam kurang lebih 2 minggu ini atau 1 minggu inilah tepatnya, ini pandemi mulai meningkat. Kita kasih pengertian, Bren, ini ya kita pending dulu ya, karena ini situasinya lagi nggak bagus. Jangan sampai kita berkunjung ke tempat-tempat ramai, kita harus berhikmat. Dia mengerti, karena memang situasi seperti itu. Dan dikasih pengertian. Jadi memang kalau kita hidup saling mengerti, ada pengertian dan saya percaya, tidak akan terjadi konflik. Yang mengerti, amin. Yang namanya perbedaan pendapat pasti ada, tapi waktu kita kembali kepada hikmat Tuhan, saling introspeksi diri, saling pengertian, dan mengelola dengan pandai, dan saya percaya rumah tangga kita akan semakin harmonis, dan kita akan semakin diberkati. Yang percaya kata amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Saya undang worship leader. Kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Dan saya percaya biar setiap kita semua sama-sama diberkati lewat pujian ini. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. Amin. Dalam satu kasih dengan berserah, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
Engkau segalanya. Oh ya rapa sikara pakana baraba sikara papa 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 sikara papa papa papa. Oh ya raba 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 raba. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar Tuhan keluarga-keluarga khususnya buat jemaat GBDTC Bapak semakin diberkati, semakin kokoh. Rumah tangga mereka semakin harmonis. Memiliki dasar atau fondasi yang kokoh, yang kuat. Kami percaya Bapak sekalipun situasi pandemi. Dan kami akan melihat Bapak, keluarga-keluarga tempat ini Bapak, justru Tuhan akan semakin menjadi berkat Tuhan. Menjadi saksi, anak-anak mereka diberkati. Anak-anak mereka semuanya menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Yes, apapun menjadi kebutuhan mereka semua, Engkau yang sediakan Bapak. Kau berikan hikmat Tuhan. Amin. Buat para suami, buat istri Tuhan. Kau berikan hikmat buat mereka semua Tuhan. Dan kami percaya Bapak, keluarga-keluarga tempat ini semua Bapak, semakin harmonis Bapak. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati anak-anak mereka. Berkati semua Bapak. Dan kami akan melihat Tuhan, dan kami akan mendengar Tuhan. Bahkan kami sama-sama seluruh Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi berkat buat bangsa ini Ya Bapak. Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat Bapak, angka perceraian di bangsa ini semakin kecil, Yes, semakin dalam turun. nama Yesus. Dan kami akan melihat Bapak, mereka semua juga semakin diberkati Bapak. Dan lebih lagi mereka mengenal Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus lewat kesaksian hidup daripada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai sejahtera, serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Anugerah kasih-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai saudara semua. Mulai siang hari yang indah ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Mari bersuka cita di akhir pekan. Carilah berkat bagi keluargamu,